Kenapa Amerika selalu membela Israel ya? Ada beberapa alasan mengapa Amerika Serikat selalu membela Israel. Kenapa ya? Ada beberapa alasan utama. Pertama, Amerika Serikat melihat Israel sebagai sekutu dekat di Timur Tengah, wilayah yang sangat penting secara strategis bagi AS. Kedua, ada faktor sejarah dan budaya, di mana banyak orang Amerika memiliki ikatan emosional dengan Israel. Terakhir, lobi pro-Israel di AS juga cukup kuat dan berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Mau bahas lebih dalam soal salah satu faktor ini? Iya, Oke, mari kita mulai dari alasan pertama, yaitu faktor strategis. Israel dianggap sebagai sekutu penting oleh AS di wilayah Timur Tengah yang rawan konflik. Keberadaan Israel dipandang bisa menjaga stabilitas dan kepentingan AS di sana. Mau lanjut bahas alasan yang kedua? iya. Alasan kedua adalah faktor sejarah dan budaya. Banyak orang Amerika Serikat yang memiliki ikatan emosional dengan Israel karena alasan agama atau sejarah. Selain itu, ada juga pengaruh dari kelompok-kelompok Kristen evangelis yang sangat mendukung Israel. Mau lanjut bahas alasan yang ketiga? Iya. Terakhir, ada faktor lobi pro-Israel di Amerika Serikat yang cukup kuat. Kelompok-kelompok ini aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan media, sehingga dukungan terhadap Israel tetap kuat di AS. Mau saya carikan contoh bagaimana lobi ini bekerja? Iya. Salah satu contohnya adalah AIPA, The American Israel Public Affairs Committee, sebuah organisasi lobi pro-Israel yang sangat berpengaruh di AS. Mereka sering mengadakan pertemuan dengan anggota Kongres dan Senat untuk membahas kebijakan terkait Israel. Selain itu, ada juga kelompok-kelompok Kristen evangelis yang aktif mendukung Israel dalam berbagai isu politik. Mau tahu lebih detail soal peran AIPAC? Iya. AIPAC adalah organisasi lobi pro-Israel yang sangat kuat di Amerika Serikat. Mereka punya pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan kebijakan pemerintah AS terkait Israel. AIPAC sering mengadakan pertemuan dengan anggota Kongres dan Senat untuk membahas isu-isu penting, dan mereka juga aktif dalam kampanye politik. Mau tahu lebih detail soal bagaimana AIPAC mempengaruhi kebijakan AS? Iya. AIPAC punya beberapa cara untuk mempengaruhi kebijakan AS. Mereka sering mengadakan pertemuan dengan anggota Kongres dan Senat untuk membahas isu-isu penting terkait Israel. Selain itu, mereka juga aktif dalam kampanye politik, mendukung kandidat yang pro-Israel dan menentang yang dianggap kritis terhadap Israel. Mau tahu lebih detail soal bagaimana AIPAC mempengaruhi opini publik di AS? Kenapa kok selalu membela Israel ya? Padahal Israel itu kan kecil wilayahnya. Meskipun wilayah Israel kecil, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel didasari oleh beberapa faktor strategis dan historis. Israel dianggap sebagai sekutu penting di Timur Tengah yang rawan konflik. Selain itu, ada ikatan sejarah dan budaya yang kuat antara kedua negara. Mau tahu lebih detail soal faktor-faktor ini? Sepenting apa Israel di mata Amerika? Israel sangat penting bagi Amerika Serikat karena beberapa alasan. Pertama, Israel adalah sekutu strategis utama AS di Timur Tengah, wilayah yang kaya minyak dan rawan konflik. Kedua, Israel dianggap sebagai negara demokrasi yang stabil di kawasan yang tidak stabil. Ketiga, ada ikatan sejarah dan budaya yang kuat antara kedua negara. Mau tahu lebih detail soal salah satu alasan ini? Untuk kehancuran Israel yang sekarang katanya diserang Iran itu kalau lihat berita fakta terbarunya itu berapa persen ya? Serangan Iran ke Israel baru-baru ini memang cukup signifikan. Laporan awal menunjukkan bahwa sekitar 99% drone dan rudal Iran berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel dan sekutunya. Meskipun begitu, beberapa rudal balistik berhasil mencapai wilayah Israel dan menyebabkan kerusakan. Mau tahu lebih detail soal dampak serangan ini?
Perbandingan serangan Iran sama serangan Israel itu, dampak kehancuran bagi kedua negara, banyakan mana yang, dirugikan? Konflik Iran-Israel memang rumit. Sulit untuk membandingkan kerugian secara langsung karena skala dan jenis serangannya berbeda. Namun, beberapa laporan menunjukkan bahwa Iran menderita lebih banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Mau tahu lebih detail soal perbandingan ini? Kalau itu sumbernya dari mana? Informasi tentang serangan Iran ke Israel dan dampaknya bisa ditemukan di berbagai sumber berita internasional terpercaya, seperti BBC News, CNN, dan Al Jazeera. Sumber-sumber ini biasanya memberikan laporan yang cukup detail dan akurat tentang situasi di lapangan. Mau saya carikan ringkasan berita terbaru dari sumber-sumber tersebut? Iya, Oke, saya bantu carikan ringkasan berita terbaru dari sumber-sumber terpercaya ya. Sebentar. mana? Mohon maaf, sepertinya saya tidak bisa menemukan informasi spesifik tentang perbandingan kerugian akibat serangan Iran dan Israel. Berita yang tersedia lebih fokus pada detail serangan dan dampaknya secara umum. Apakah Anda ingin saya carikan informasi lebih lanjut tentang detail serangan tersebut? Iya, Oke, jadi begini. Serangan Iran ke Israel itu memang besar, tapi sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Nah, Israel juga membalas serangan itu dengan menyerang target di Iran. Sampai sekarang, situasinya masih tegang, dan belum jelas siapa yang lebih dirugikan. Mau saya carikan update berita terbaru tentang situasi ini? iya. Oke, dari update berita terbaru, terlihat bahwa Israel dan Iran masih saling balas serangan. Israel menargetkan pangkalan militer Iran di Suriah, sementara Iran terus meluncurkan roket ke wilayah Israel. Belum ada tanda-tanda mereda, dan situasinya masih sangat tegang. Mau saya carikan berita lebih detail tentang serangan terbaru? Apakah, gedung-gedung di Israel hancur atau bagaimana? Dari berita yang saya baca, ada beberapa bangunan di Israel yang rusak akibat serangan Iran. Tapi, sebagian besar rudal dan drone Iran berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Jadi, kerusakannya tidak terlalu parah. Mau saya carikan foto-foto kerusakan akibat serangan ini? Kalau serangan Israel ke Iran, apakah banyak, bangunan yang runtuh?
Serangan Israel ke Iran memang menyebabkan kerusakan, tapi tidak separah yang dibayangkan. Kebanyakan target Israel adalah fasilitas militer dan nuklir Iran. Ada beberapa laporan tentang kerusakan bangunan, tapi belum ada informasi detail soal seberapa parah kerusakannya. Mau saya carikan berita terbaru soal ini? Kan wilayah Israel itu kecil ya. Berapa kali wilayah Iran? Luas wilayah Iran itu sekitar 1.648.195 km persegi. Jika dibandingkan dengan Israel yang luasnya sekitar 20.770 km persegi, maka wilayah Iran sekitar 80 kali lebih besar dari Israel. Cukup signifikan ya perbedaannya. Mau saya carikan perbandingan lain antara Iran dan Israel? Apakah Israel punya strategi atau konspirasi melibatkan Amerika untuk turun tangan atau bagaimana ya? Ada beberapa spekulasi mengenai strategi Israel untuk melibatkan Amerika Serikat dalam konflik. Salah satu teorinya adalah Israel sengaja memprovokasi musuhnya agar Amerika Serikat merasa perlu untuk turun tangan dan melindungi kepentingan Israel di Timur Tengah. Namun, ini masih sebatas spekulasi dan belum ada bukti kuat yang mendukung teori tersebut. Mau saya carikan informasi lebih lanjut tentang spekulasi ini? Apakah Perdana Menteri Israel menyerang Iran itu agar jabatannya tidak diruntuhkan atau bagaimana ya? Karena kan informasinya kalau saya baca itu Netanyahu itu apa mau dilengsarkan. Apa betul atau bagaimana? Ada spekulasi yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mungkin menggunakan konflik dengan Iran untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dalam negerinya. Beberapa pengamat politik percaya bahwa Netanyahu sedang berusaha untuk memperkuat posisinya dan mendapatkan dukungan publik dengan menunjukkan ketegasan dalam menghadapi ancaman eksternal. Mau saya carikan informasi lebih lanjut tentang spekulasi ini? Iya, Ada beberapa faktor yang membuat posisi Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel tidak stabil. Salah satunya adalah kasus korupsi yang sedang dihadapinya. Selain itu, ada juga kritik dari dalam negeri terkait penanganan pandemi COVID-19 dan masalah ekonomi. Konflik dengan Iran bisa jadi salah satu cara untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah ini. Mau saya carikan informasi lebih detail soal kasus korupsi yang dihadapi Netanyahu? sistem tata negara di Israel itu bagaimana ya? Kok ada Perdana Menteri itu kok paling tinggi ya? Israel menganut sistem demokrasi parlementer, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan memegang kekuasaan eksekutif. Presiden Israel berperan sebagai kepala negara dengan fungsi seremonial. Parlemen Israel disebut Knesset, yang memiliki kekuasaan legislatif. Mau tahu lebih detail soal Knesset? Kenapa masih tinggian Perdana Menteri ya? Dalam sistem parlementer seperti di Israel, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan memegang kekuasaan eksekutif. Mereka bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri dan luar negeri, serta memimpin kabinet. Presiden, di sisi lain, lebih berperan sebagai kepala negara dengan fungsi seremonial. Mau tahu lebih detail soal perbedaan peran keduanya? Iya. Dalam sistem parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Mereka memimpin kabinet dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sementara itu, Presiden lebih berperan sebagai simbol negara dan memiliki fungsi seremonial. Mau tahu lebih detail soal perbedaan peran keduanya? Seremonial itu apa? Seremonial itu artinya bersifat upacara atau ritual formal. Jadi, dalam konteks Presiden Israel, peran mereka lebih fokus pada acara-acara kenegaraan dan simbolis, bukan pada pengambilan keputusan politik sehari-hari. Mau tahu lebih detail soal tugas-tugas seremonial Presiden Israel? Kalau India itu menganut apa? India menganut sistem demokrasi parlementer federal. Artinya, mereka punya parlemen yang kuat dan negara bagian yang memiliki otonomi luas. Perdana Menteri India adalah kepala pemerintahan, sementara Presiden adalah kepala negara dengan peran seremonial. Mau tahu lebih detail soal sistem pemerintahan India? Kalau Indonesia?
Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif. Sistem ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Mau tahu lebih detail soal sistem presidensial di Indonesia? Oke, terima kasih. Sama-sama. Jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya ya.